Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas topik fungsi non linier dan penerapan dalam ekonomi. Nah, kita membahas fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat itu adalah fungsi pangkat tertinggi variabelnya 2. Nah, fungsi kuadrat ini sering pula disebut dengan fungsi pangkat 2. Bentuk umumnya Y sama dengan atau Fx sama dengan Ax kuadrat tambah Bx tambah C sama dengan 0, di mana A, B, C adalah elemen bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Untuk memudahkan dan menggambarkan grafik fungsi kuadrat tersebut, terlebih dahulu kita harus mengetahui ciri-cirinya. Apa aja itu yang dicari? Pertama, titik potong grafik terhadap sumbu X. Ini jika ada. Kemudian syaratnya Y sama dengan 0, di mana AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, karena Y-nya tadi 0. Yang kedua, titik potong grafik terhadap sumbu Y. Syaratnya apa? X sama dengan 0, yaitu Y sama dengan C, karena X-nya sama dengan 0. X ini kita masukkan ke persamaan ini, maka akan menjadi C. Y itu sama dengan C. Sehingga titik yang diperoleh 0, C. Nah, untuk persamaan sumbu simetris X sama dengan negatif B per 2A. Kita cari titik puncaknya, koordinat titik puncaknya yaitu X, Y. Ini sama dengan negatif B per 2A, negatif D per 4A, di mana D itu B kuadrat kurang 4AC. Nah, bentuk grafik dari fungsi kuadrat Y sama dengan AX plus BX tambah C ini memiliki dua kemungkinan. Jadi kalau misalnya ada grafik seperti ini, nah ini akan parabola terbuka ke atas atau ke bawah. Jadi kalau bentuknya seperti ini persamaannya, ini nanti parabolanya terbuka ke atas atau ke bawah. Nah, jika A bernilai positif atau A lebih besar daripada 0, maka parabolanya nanti terbuka ke atas. Seperti itu. Jadi nanti kalau ini ada parabolanya, sini persamaan grafiknya misalnya ini akan terbuka ke atas seperti ini. Jadi titik ekstrimnya adalah titik minimum dan jenis nilai ekstrimnya adalah Y minimum. Kalau nanti A bernilai negatif atau A lebih kecil daripada 0, lebih kecil dari 0 ya, maka parabolanya terbuka ke bawah. Maka ini parabolanya nanti bentuknya seperti ini, terbuka ke bawah. Nah, titik ekstrimnya adalah titik maksimum dan jenis nilai ekstrimnya adalah Y maksimum. Berarti nanti ini X, ini Y, berarti titik ekstrimnya ini Y maksimum. Nah, di sini seperti itu. Nah, contohnya kita gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurang 5X tambah 4. Maka kita cari dulu titik potongnya. Titik potongnya terhadap sumbu X itu syaratnya Y sama dengan 0. Maka tadi X kuadrat ini sama dengan 0, karena Y sama dengan 0. Maka X kuadrat kurang 5X tambah 4 itu sama Y-nya 0. Sehingga kita cari faktor perkaliannya. X kuadrat kurang 5X tambah 4 sama dengan 0, maka X kurang 1 dikali X tambah kurang 4. Ini misalkan kalau ini ditambahkan ini menjadi 5, kalau dikalikan ini menjadi 4. Itu faktor perkaliannya. Sehingga menghasilkan X sama dengan 4 di sini dan X sama dengan 1 di sini. Untuk X kurang 1 sama dengan 0, maka X-nya 1. Untuk X kurang 4 sama dengan 0, maka X-nya 4. Yang ini. Jadi titik koordinatnya di sini, sumbu perpotongannya adalah 1,0 dan 4,0. Karena X-nya 2. Ini untuk X yang pertama, X1-nya. Ini X yang kedua. Didapat dari X sama ini. Karena syaratnya tadi sumbu Y sama dengan 0. Makanya Y-nya ini kan X, Y, Y. Maka X-nya 1 ini dapat dari sini. Kemudian X-nya 4 ini dari sini. Sementara kedua Y-nya ini 0 dari sini.
Nah, berikutnya titik potong grafik terhadap sumbu Y, syaratnya X sama dengan 0. Ini lagi, kita masukkan X sama dengan 0. Jadi kita masukkan X sama dengan 0 ke persamaan yang ini. Sehingga menghasilkan 0 kuadrat tambah 5 kali 0 tambah 4. Ini Y-nya sama dengan 4. Koordinat titik potongnya berarti X-nya 0, Y-nya 4, makanya 0,4. Persamaan sumbu simetrisnya, tadi persamaan sudah kita iniin, X sama dengan negatif B per 2A. Maka X sama dengan, kita masukkan B-nya itu negatif 5, kemudian A-nya itu 1. Jadi 5 per 2 sama dengan 2,5 atau 2,5 ya. Di sini 2, 1 per 2. Inilah X-nya, persamaan sumbu simetrinya. Kemudian koordinat titik puncak, tadi D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Berarti B-nya berapa? B-nya negatif 5 dikuadratkan. A-nya berapa? A-nya 4. A-nya 1. Ini 4AC kali C-nya 4. Sehingga menghasilkan 25 dikurang 16. Dapatnya 9. Masukkan ke persamaan tadi. B itu ini. X-nya ini. Sedangkan yang itunya, yang D-nya ini, yang ini. 9. D-nya 9, jadi 2,5, negatif D per 4A. Tadi rumus di atas ini kan. Rumus yang di sini. Nah, ini dia. Ini X-nya yang ini, negatif B per 2A, Y-nya D per 4A. Sehingga menghasilkan 21 per 2, 9 per 4, sehingga menghasilkan X, Y-nya 2,5 dengan 21 per 4, negatif 21 per 4. Ini koordinat titik puncaknya. Jadi kita gambarkan grafiknya, berarti ini grafiknya parabolanya terbuka ke atas. Untuk Y sama dengan 0, X-nya berarti 4, ini titik 0,4. Kemudian untuk X-nya 0, untuk X, Y-nya ini 0,4 ya, titik X-nya 0, Y-nya 4. Kalau ini X-nya 0, ini titik 0,1 perpotongannya. Sudah kita cari tadi kan, X-nya 0, Y-nya 0, X-nya 1, berarti 0,1 di sini. Kemudian ini titik puncaknya tadi 2,5 sama 2/4. Ini 2/4 kira-kira di sini, 2,5 itu dari sini titik-titiknya. Ini kalau saya gambarkan titik puncaknya tadi kan udah di ininya X, Y-nya ini sampai ke sini kira-kira 2/4. Kemudian ini X, Y-nya 0, X-nya 4. Jadi ini tadi 0,4. Inilah titik-titik perpotongannya sehingga kita bisa menggambarkan parabolanya seperti ini, terbuka ke atas. Contoh yang kedua, diketahui fungsi non-linear. X kuadrat tambah 7X tambah 10, maka tentukan titik potong grafik terhadap sumbu X. Kemudian titik potong grafik terhadap sumbu Y. Berarti kalau titik potong grafik sama terhadap sumbu X, berartinya nanti Y sama dengan 0 di sini. Ini X sama dengan 0 nanti sini. Kemudian sumbu simetri, kemudian titik puncaknya. Nah, jawabannya berdasarkan Y dari persamaan ini, Y X kuadrat tambah 7X tambah 10, maka nanti diperoleh A-nya 1. A-nya itu gini kan, A plus B, AX kuadrat berarti ini kan, ini B-nya 7, ini C-nya 10. Maka titik potong terhadap sumbu X, Y-nya 0. Nah, ini Y-nya 0, maka kita masukkan, cari faktor perkaliannya. Kalau kita kalikan menjadi ini, dari ini menjadi, kalau kita tambah menjadi 7, kalau kita kalikan menjadi 10, maka dapatnya 2 sama 5. Maka X sama dengan X tambah 2, kemudian dikali X tambah 5 sama dengan 0, kemudian X tambah 2 sama dengan 0, dan ini akan menghasilkan X negatif 2. Ini X1-nya, X1-nya. Kemudian X tambah 5 sama dengan X negatif 5. Maka masukkan ke titik koordinatnya 0, negatif 2, 0, dan negatif 5, 0, karena Y-nya 0. Ini kan persyaratan untuk perpotongan dengan sumbu
X. Jadi dapat titik koordinat nih, negatif 2,0 dan negatif 5,0. Jadi nanti kita gambarkan grafiknya kalau Y-nya X, Y-nya 0 mana? Negatif 2,0 di sini. Ini dia negatif 2,0. Nah, 5,0. Nah, di sini udah dapat nih kita 2 titik ya. Berikutnya kita cari titik yang titik potong grafik terhadap sumbu Y. Nah, kalau terhadap sumbu Y syaratnya apa? X sama dengan 0. Masukkan ke persamaan. X-nya 0 berarti masuk 0 kuadrat tambah 7 kali 0 berarti Y-nya 10. Ini kalau X-nya 0, Y-nya 10. Kita cari itu. X-nya 0, ini X-nya 0, Y-nya 10. Tadi di sini mana nih 10? Ini kan? Ini 10. Harusnya 10 ya di bawah ya. Nah, di bawah 10-nya ini. Harusnya ada sampai 10 gitu ya. Kemudian jadi nanti koordinat titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,10. Kemudian persamaan sumbu simetrinya X sama dengan negatif B per 2A, di mana X masukkan B-nya 7, kemudian 2 kali 1, sehingga negatif 3,5. Ini B-nya, untuk X yang 3,5 titik sumbu simetri. Koordinat titik puncaknya bagaimana? Kita cari dulu titik puncaknya. Cari D-nya dulu. B kuadrat kurang 4AC. Kemudian masukkan B-nya berapa? 7 kuadrat. Kemudian 4 kali 1 kali 7 sehingga menghasilkan 21. Masukkan koordinat X, Y-nya. X, Y tadi masukkan yang ini 3,5. Ini diperoleh dari negatif B per 2A. Jadi ini negatif 3,5. Kemudian ini 21 per 4. Sehingga menghasilkan X, Y-nya negatif 3,5 di koma negatif 4, 1 per 5. Jadi kita tengok nih. Negatif 3,5 dengan negatif 5. Ini titik puncaknya. Jadi kalau kita tarik sumbu gini, negatif 5,25 di sini. Kalau kita tarik sumbu Y-nya, X-nya negatif, jadi negatif. Nah, untuk tadi koordinat titik potong terhadap sumbu Y 0,10, berarti ini nanti kita gambar kalau grafiknya 0,10, naik ke atas gini. Ekornya di atas sampai 10 gitu ya. Nah. Kemudian yang berikutnya, diberikan fungsi, kita aplikasikan rumus-rumus itu ke dalam bidang ekonomi. Nah, di sini dicontohkan, diberikan fungsi permintaan dan penawaran, dan fungsi total biaya. Fungsi permintaan itu ada persamaannya. PD sama dengan 50 dikurang 0,2 Ki. Situ. Ini udah dikasih rumus ya, ini memang rumusnya ya kan. Kemudian untuk fungsi total biaya, ini TC sama dengan 0,2 Ki kuadrat ditambah 10 Ki ditambah 360. Ini untuk total biaya. Ini rumus fungsinya. Tentukan keuntungan dan break-even point BEP dan daerah kerugian. Jadi kita masukkan untuk total permintaannya. Ini udah ada di sini fungsi total permintaannya. Kita masukkan deh ininya rumusnya. Berarti TC sama dengan 0,2 Ki kuadrat, berarti di sini dimasukkan total biayanya 50 dikurang ini total ini ya, permintaan total TR bukan TC. Nah, di sini rumusnya ada P kali Q. Ini P-nya yang ini rumusnya, yang ini masukkan 50 dikurang 0,2 Q dikali Q. Dikali Q. Berarti di sini nanti dapatlah persamaan 50 Q karena ini dikali ini dan Q dikali ini. Berarti 50 Q dikurang 0,2 Q kuadrat. Ini untuk total penerimaan, total receive, TR ya. Kemudian P-nya itu seperti kemarin di sini price, ininya quantity ya, Queen. Kemudian untuk mencari rumus keuntungan, keuntungan itu P kurang TR kurang TC. TR ini total receive, TC total cost. Jadi sama dengan P-nya 50 Ki dikurang 0,2
2Q kuadrat dikurang 0,2Q kuadrat ditambah 10Q ditambah 360. Kita jumlahkan. Di sini menghasilkan 50,4Q kuadrat ditambah 40Q dikurang 360. Ini untuk P-nya atau keuntungannya. Nah, kemudian TR sama dengan Q kali P. Kali P. Nah, dimasukkan ini TR-nya, total receipt. Q-nya udah tahu, P-nya ini rumusnya A dikurang B kali Q. Makanya TR sama dengan AQ dikali BQ kuadrat. Jadi menghasilkan titik puncak Q, P. Ini sama-sama persamaan tadi, hanya rumusnya aja beda ini ya, dan penerapannya. Ini A per 2B, kalau Q-nya itu sama dengan A per 2B, sedangkan P-nya sama dengan A kuadrat per 4B. Jadi kurva TR nanti memotong sumbu Q terhadap terjadi saat TR 0. Di titik Q sama dengan 0 dan Q sama dengan B per A. Jadi di sini kalau di penawaran dan kuantitas itu P-nya itu kita anggap sebagai Y, sini P, kemudian X-nya itu sebagai kuantitas. Nah, di sini. Kalau tadi kan sumbu X, Y, di sini X, ini Y, sini X, hanya beda-beda ininya saja. Kemudian kurva TR nanti memotong sumbu Q. Ini sumbu Q dipotong nanti sama kurvanya. Kita belum tahu kan kurvanya terbuka ke bawah atau ke atas. Kemudian kalau memotong sumbu Q terjadi saat TR sama dengan 0. Di titik Q sama dengan 0. Jadi di titik Q sama dengan 0, TR-nya nanti berapa? Di sini P. Dan Q sama dengan A per B. Sehingga sumbu simetrinya nanti Q sama dengan 2 per 2B. A per 2B. Contohnya nanti, diketahui fungsi permintaan suatu barang D adalah P sama dengan 30 kurang 3Q. Jadi ini permintaannya. Rumusnya ininya ya, fungsi permintaannya 30 kurang 3Q. Nah, ditanyakan fungsi dan kurva penerimaan total. Kemudian penerimaan total saat banyaknya barang yang diminta konsumen sebesar 3 unit. Maka TR kita masukkan Q dikali P. P-nya sudah diketahui dari sini. Tinggal masukkan 3Q dikali 30 kurang 30Q. Sehingga 30 ini dikali Q menghasilkan 30Q. Q dikali 3Q menjadi 3Q kuadrat. Yang ini fungsi TR-nya, total receipt. Karena A lebih besar daripada 0 di sini. A, ini kan A-nya 0. Ini A kuadratnya. B-nya lebih besar daripada 0 juga, maka TR sama dengan 30 Q dikurang Q kuadrat diperoleh A-nya 30 dan B-nya 3. Di sini ini A, di sini ini B. Ini A kecil, ini B kecilnya. Ya, jadi ini dapat. Kita udah dapat nih A kecilnya 30, B-nya sudah. Sehingga titik potongnya terhadap sumbu X terjadi TR sama dengan 0, menghasilkan 0,0 dan 10,0. Kemudian titik puncaknya ada Q besar, P besar. 30, masukkan angka-angka tadi yang dia cari di atas ini, 30 per 2 kali 3, di koma, 30 kuadrat dibagi 4 kali 3, menghasilkan nanti 5,75. Ini titik puncaknya, puncak kurvanya nanti total permintaan. Kemudian penerimaan total penerimaan saat Q sama dengan 3 dimasukkan ke persamaan yang tadi ini. Masukkan hingga menghasilkan nilai 63, TR-nya 63. Nah, kita masukkan kurvanya, berarti di sini titik 0,0 tadi. Ini titik tadi 0,10. Ini titik puncaknya tadi di 5, ini X-nya 5, Y-nya 5,75. Di sini 5,75. Nah, seperti itu. Ini garis yang memotong di sini 0,10 motongnya, kemudian ini tadi menghasil 0, berapa tadi? Ini 20, kira-kira di 27 ya. Tapi persamaan garisnya ini 30 di sini.
0,30, kemudian ini 0,10. Jadi ini kita gambarkan titik-titik yang di bawah ini yang sudah kita cari tadi. Ini ada 30, kemudian B-nya ada 3. Kemudian ini yang titik 0,0, ini 10,0. Kan sudah ada di sini. Nih, gambarkan. Kemudian masukkan P sama dengan 16 kurang Q kuadrat. Ini persamaan 1, di mana A-nya 1, negatif 1, B-nya 0, dan C-nya 16. Ini fungsi permintaan. Maka parabolanya nanti terbuka ke bawah karena A-nya lebih kecil daripada 0. Tadi digambarkan ini terbuka ke bawah kan? Memang sudah terbuka ke bawah. Kemudian titik ekstrimnya QP, PP. Ini negatif B kuadrat B dikurang 2A dibagi B kuadrat dikurang 4AC dibagi 4 negatif 4A. Masukkan aja angka-angka sehingga menghasilkan titik 0,16. Q-nya 0, P-nya 16 diperoleh dari sini. Kemudian nanti perpotongan dengan sumbu-sumbu koordinat dengan sumbu P. Kalau dengan perpotongan dengan sumbu P berarti Q-nya 0, sehingga menghasilkan nanti P16. Titik koordinat Q per P-nya 0,16. Kemudian dengan sumbu Q berarti P-nya sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaan, sehingga menghasilkan titik potong ini P-nya 0, Q-nya 4, menjadi titik potongnya 0,4. Jadi ingat titik-titik potong itu, jadi kita bisa menggambarkan grafiknya nanti. Nah, grafiknya adalah parabola P 2Q kuadrat ditambah 4Q ditambah 4 terletak di kuadran 1. Di mana Q lebih besar daripada 0 dan P lebih besar daripada 0. Nanti tadi titik-titik itu sudah kita iniin. Ini titik 0,4, ini 4,0. Ini negatif 4,0, ini 4,0. Kemudian yang ini 0,16. Nah, ini fungsi 16 kurang X kuadrat. Nah, kita masukin, berarti titiknya ini nanti diletak di yang di sebelah kanan, bukan yang sebelah kiri. Berarti di sebelah kanan. Karena apa? A-nya lebih besar daripada 0. Sehingga yang kurva yang kita iniin yang sebelah sini saja. Ini. Kita arsir. Kalau zaman dulu kan kita arsir, ini yang benar kurvanya gitu. Kemudian fungsi penawarannya gimana ini? P sama dengan 2Q kuadrat ditambah 4Q tambah 6. Ini akan sama dengan A-nya 2. Ini kan kayak persamaan tadi kita. A-nya 2, B-nya 4, C-nya 1. Maka parabola terbuka ke atas. Titik puncak ekstrimnya, ini tadi rumus yang pertama, sehingga menghasilkan negatif 1,4. Kemudian ini yang fungsi penawarannya. Perpotongan sumbu koordinatnya, kalau P sama dengan 0, maka Q-nya 6. Sehingga menghasilkan titik 0,6. Kalau dengan sumbu Q, ini P-nya 0, sehingga 0 kuadrat tambah ini tidak ada nilai Q yang memenuhi nanti. Parabola tidak terpotongan dengan sumbu Q. Jadi dia tidak akan berpotongan sumbu Q. Jadi nanti kalau digambarkan seperti ini. Jadi dia nggak pernah berpotongan dengan sumbu Q. Dia seperti ini bentuk parabolanya. Sehingga ya daerah yang di ini yang sebelah kanan saja. Dari persamaan 2x kuadrat tambah 4x tambah 6. Jadi parabolanya kita pilih yang ini. Yang ini tidak. Jadi di kuadran ke-1 dia letaknya. Ini kuadran 1. Jadi kalau ada apa, ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Gitu ya. Berikutnya untuk kasus keseimbangan pasar di mana PD sama dengan 24 dikurang 3Q kuadrat, ini persamaan satunya, kemudian PS ini berkaitan dengan rumus-rumus pertemuan yang lalu-lalu ya. Q kuadrat tambah 2Q tambah 4. Jadi menentukan harga dan jumlah keseimbangan PD sama dengan PS. Kemarin kita sudah membahas itu ya, permintaan keseimbangan itu kita samakan. Jadi sama dengan. Jadi kita masukkan persamaan yang ini, PD-nya berapa, PS-nya berapa, kita samakan sehingga menghasilkan di sini Q 2 persamaannya 0 sama dengan 2Q tambah 5 dikali Q kurang 2, di mana Q1 sama dengan 5 per negatif 5 per 2, dan Q2-nya sama dengan 2.
Nah, untuk QE sama dengan 2, di mana PE-nya sama dengan 12. Jadi jumlah keseimbangannya 2,12. Di sini titik keseimbangannya. Ininya 2, di sini saya ininya 12. Ini sini titiknya. Oke, nah. Contoh kasus keseimbangan pasar yang kedua nih, P QD sama dengan quality demand sama dengan 19 dikurang P kuadrat. Quality ini sales sama dengan negatif 8 tambah 2P. Nah, kita masukkan keseimbangannya. Kemarin sudah kita iniin ya, QD sama dengan QS, masukkan sehingga menghasilkan P kuadrat sama dengan 9 sehingga menghasilkan P negatif 2, negatif 3 dan 3. Karena P-nya kuadrat. Karena 3 kuadrat juga sama dengan 9. Negatif 3 kuadrat juga sama dengan 9. Untuk PE-nya 3,010. Jadi PE-nya 3,10. Mana titik keseimbangan ini ekivalennya? Ini 10, X-nya 10. Q-nya ya, saya bilang masih teri ini X-nya. Y-nya, QD-nya, demand-nya, QD-nya 3. Jadi sini 3,10 yang ini. Berikutnya contoh soal. Diketahui fungsi permintaan 900 diukur P sama dengan 900 kurang 1,5 Q. Maka penerimaan totalnya R sama dengan Q dikali P. Jadi diingat rumus-rumus yang kemarin. Karena kita tahu P-nya itu Q sama dengan P sama dengan 900 kurang 1,5 Q, kita masukkan sehingga menghasilkan persamaan R 900 Q dikurang 1,5 Q kuadrat. Nah, jika terjual barang sebanyak 200 unit, tinggal masukkan Q-nya 200. Maka penerimaan totalnya 900 kali 200 dikurang 1,5 dikali 200 kuadrat. Sehingga penerimaan totalnya 120.000 di sini. Kemudian harga jual per unit itu AR sama dengan R per Q, harga jual per unit. Jadi kalau kita ininya, jadi harganya dibagi dengan kuantitas atau berapa banyaknya Q-nya. Berarti di sini karena ditanya R-nya itu udah dapat 120 dan Q-nya 200, berarti 120 per 200 berarti harga barang per piece-nya itu 600. Di sini 600. Berikutnya jika produksi dinaikkan. Nah, kalau produksi berarti berkaitan dengan jumlah, berarti Q, kuantitas. Jadi kita ininya ya, kuantitasnya dinaikkan jadi 250. Masukkan ke persamaan R absen. 900 dikali 250 dikurang 1,5 dikali 250 menjadi R absennya atau harga total penerimaannya 131.250.000 di sini 250. Maka delta A nih R absen dikurang R. Jadi 131.250 dikurang 120.000 menjadi 11,250. Kalau delta Q-nya tinggal kurangkan aja jarak ini 250 dikurang 200. Jadi Q absen dikurang Q sama dengan 50. Sehingga margin penerimaannya, penerimaan marginalnya delta AR per delta Q. Jadi menghasilkan 225. Ini marginalnya atau jaraknya. Berikutnya persamaan penerimaan total. Tadi rumusnya sudah ada ini, tinggal masukkan ini A-nya itu negatif 1,5. Berarti di sini A-nya, ini B-nya 900 dan C-nya itu 0. Nah, parabola terbuka ke bawah. Karena apa? Di sini titik maksimumnya. Masukkan ke persamaan ini. Sehingga menghasilkan ini. Q, P, dan R-nya. Ini P-nya 300, R-nya 135.000. Nah, di mana kalau tak total di sini? Titik maksimumnya. Tadi Q-nya 300, ini ke bawah, kita ini 300, dan P-nya di sini, R-nya sini 135.000. Kemudian persamaan
penerimaan total negatif 0,10 kuadrat ditambah 20. Persamaan biaya total C-nya sama dengan 0,25 Q pangkat 3 dikurang 3 Q kuadrat tambah 7 Q tambah 20. Nah, jika dihasilkan dan terjual banyak 10 unit, ini berarti Q-nya 10. Maka masukkan ke persamaan R totalnya. Masukkan ke persamaan total sehingga menghasilkan 190. Kemudian biaya totalnya itu cost-nya menjadi 150. Jadi R-nya ini lebih besar daripada cost-nya ya. Receipt yang diterima dengan lebih besar daripada biaya pengeluaran. Jadi menghasilkan keuntungan atau profitnya sebesar 150. Ini dari mana? Dari R ini dikurang ini, yang ini. 190 dikurang 40. Jadi yang diterima 190, terus biaya cost yang dikeluarkan 40. Sehingga profit, keuntungannya ibaratnya kita ini kita jual barang ini yang kita dapat keuntungannya 190. Modalnya 40. Berarti keuntungan kita 150. Jika dihasilkan dan terjual sebanyak 20 unit, berarti tinggal masukkan ke persamaannya receipt R sama dengan negatif 0,10 dikali 20 kuadrat ditambah 20 kali 20 sehingga misalkan 3,360 ini receipt atau ini penerimaannya. Kemudian cost-nya menghasilkan dimasukkan ke persamaan ini 950. Maka kalau receipt yang diterima, uang yang diterima lebih kecil, nah dari cost-nya ini akan rugi sebesar 600. Jadi rugi. Kalau di sini baru untungnya 150 perak atau 150.000, di sini rugi 600.000 atau 600 perak. Diketahui fungsi produksi P, produksi ya. 9x kuadrat dikurang 3x pangkat 3. Maka produksi rata-ratanya A sama dengan AP per P per X. Jadi kita bagi X ini sehingga AP ini menghasilkan persamaan ini. Jika digunakan masukan sebanyak 6 unit atau X yang 6, maka tinggal masukkan nilai. Totalnya berapa? Produksi totalnya 108. Kalau nanti rata-ratanya berarti tinggal masukkan di sini. AP sama dengan P per ini 9X dikurang X kuadrat. Jadi X-nya tadi 6 dimasukkan ke sini nilainya menjadi 18. Sehingga AP per X-nya 108 bagi 6 itu akan menghasilkan 18. Ini atau ya menggunakan pakai rumus yang ini atau dimasukkan yang ini. Itu. Jika masukan yang digunakan ditambah 1 unit atau delta X-nya 1, maka X aksennya X ditambah A delta X sama dengan 6 tambah 1 sama dengan 7. Jadi P aksennya itu sama dengan 98. Sedangkan delta P-nya nanti akan menghasilkan negatif 10. Maka marginalnya delta P per delta X sama dengan negatif 10 per 1 sama dengan negatif 10. Ini marginalnya. Sampai di sini pertemuan. Jika ada pertanyaan nanti silakan chat di forum diskusi. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.